Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Tema renungan kita pada hari ini adalah mengikuti Kristus dengan benar. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya bertugas di Kalimantan, ada seorang ibu yang datang kepada saya dan dia mengeluh bahwa dia terkena penyakit diabetes, penyakit kencing manis. Dan dia bertanya kepada saya, "Romo, apakah ada doa yang manjur untuk supaya saya bisa segera terbebas dari sakit diabetes yang sungguh sangat menyusahkan ini?" Maka kemudian saya menyuruh ibu ini, saya meminta ibu ini untuk mendoakan doa novena 3 kali Salam Maria. Kemudian rupanya ibu ini menuruti kata-kata saya. Dia mendoakan doa novena 3 kali Salam Maria. Setelah 9 hari berlalu, ibu ini datang lagi kepada saya. "Romo, saya sudah berdoa novena 3 kali Salam Maria, tetapi kenapa sakit diabetes saya tidak kunjung sembuh juga? Bagaimana ini, Romo?" Maka saya pun meminta ibu ini untuk mengulang doa novena 3 kali Salam Maria sekali lagi. Dia ulang, setelah 9 hari dia datang lagi. Dan dia mengatakan hal yang sama, bahwa sakit diabetes saya belum sembuh juga. Bagaimana ini, Romo? Lalu saya suruh mengulang lagi, begitu seterusnya. Sampai setelah 3 tahun bertugas di Kalimantan, saya pun diminta untuk berpindah tugas ke tempat yang lain. Dan setelah berlalu 2 tahun, dalam kesempatan cuti, saya menyempatkan diri untuk kembali mengunjungi paroki di mana dulu saya pernah bertugas. Lalu saya pun berjumpa kembali dengan ibu itu. Lalu saya bertanya kepadanya, "Bagaimana ibu? Apakah penyakit diabetes yang ibu derita sudah sembuh?" Lalu ibu ini pun berkata, "Tidak, Romo. Sampai hari ini saya tetap sakit diabetes. Dan sampai hari ini juga saya tetap berdoa novena 3 kali Salam Maria." Jadi rupanya ibu ini sakit diabetesnya belum sembuh juga. Tetapi dia terus mengulang doa novena 3 kali Salam Maria seperti yang saya minta. Namun, lalu saya bertanya lagi kepada ibu ini, apakah dengan demikian ibu merasa kecewa dengan Tuhan? Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doa-doa ibu. Ibu ini lalu menjawab pertanyaan saya dan sungguh sangat mengesankan saya. Ibu ini berkata kepada saya, "Tidak, Romo, saya sama sekali tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya sama sekali tidak pernah marah kepada Tuhan. Justru akhirnya saya sadar bahwa meskipun sakit diabetes ini tetap saya derita dan belum sembuh, tetapi melalui doa novena yang terus saya doakan, saya mendapatkan rahmat yang lain." Lalu saya bertanya kepada ibu ini, "Rahmat apa itu, Ibu?" Ibu ini menjawab, "Rahmat kesabaran, Romo." Rupanya selama bertahun-tahun saya berdoa novena 3 kali Salam Maria, doa itu melatih saya untuk bisa menjadi orang yang sabar, menempa saya untuk menjadi orang yang sabar. Dan saya sungguh bersyukur ketika hal itu dirasakan oleh suami dan anak-anak saya. Satu kali suami saya berkata kepada saya,
Ibu luar biasa. Sekarang terjadi sebuah perkembangan yang luar biasa dalam diri ibu. Ibu sekarang menjadi semakin sabar. Tidak seperti dulu, gampang marah, gampang emosi. Sekarang ibu jadi semakin sabar kepada suami dan anak-anak. Demikian juga anak-anak juga berkata kepada saya, Romo, bahwa sekarang saya menjadi orang yang semakin sabar. Tidak seperti dulu lagi yang gampang emosi, temperamental, dan gampang marah-marah. Dan sungguh Romo, sekarang saya merasakan suami dan anak-anak itu semakin mencintai saya. Mungkin karena rahmat kesabaran ini. Dan saya sungguh sangat mensyukuri itu. Bagi saya, semakin dicintai suami dan anak-anak itu jauh lebih berharga daripada sembuh dari sakit diabetes. Jadi Romo, doa novena 3 kali Salam Maria yang saya doakan sampai hari ini tidak pernah berhenti memberi saya rahmat yang luar biasa. Dan doa novena itu bagi saya tidak gagal. Ada rahmat yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa dari doa itu yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang seorang kusta yang meminta kesembuhan, meminta mujizat dari Tuhan Yesus. Dan kita baca dalam Injil, Tuhan Yesus mengabulkan apa yang diminta oleh orang kusta ini. Orang kusta ini sembuh dari penyakitnya. Tetapi menarik, ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang kusta ini, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun." Ini perintah yang sungguh sangat menarik. Mengapa? Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta itu, dia melarang orang kusta ini untuk memberitahukan mujizat yang telah terjadi. Seandainya mujizat itu diceritakan kemana-mana, ya menurut pikiran saya, seandainya mujizat itu diceritakan ke semua orang, nah mungkin pengikut Kristus akan berkembang dengan pesat, akan cepat bertambah karena cerita mujizat ini disebarkan kemana-mana. Tetapi sungguh menarik, Tuhan Yesus malah menyuruh orang kusta ini untuk diam, tidak menceritakan peristiwa mujizat ini kepada siapapun. Ini sungguh sangat menarik. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, apa tujuan Tuhan Yesus melarang orang kusta ini memberitahukan kepada orang lain tentang mujizat yang telah terjadi? Tidak lain karena Tuhan Yesus ingin bahwa peristiwa mujizat itu tidak mendorong orang untuk mengikuti dia secara tidak benar. Tuhan Yesus tidak mau orang mengikuti dia karena tertarik dengan mujizat yang telah ia lakukan. Tuhan Yesus ingin semua orang yang mau mengikuti dia tertarik hanya karena pribadi Yesus Kristus, bukan karena mujizat yang dia lakukan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus melarang orang kusta yang dia sembuhkan ini untuk menceritakan mujizat yang telah terjadi. Karena Tuhan Yesus tidak mau orang menjadi pengikutnya hanya karena tertarik dengan mujizatnya dan ingin disembuhkan dan ingin mengalami mujizat. Tuhan Yesus ingin semua orang yang tertarik mengikuti dia tertarik hanya karena pribadi Yesus Kristus, bukan karena mujizatnya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam realitas sehari-hari ya kita melihat ada banyak orang Katolik yang meninggalkan gereja Katolik lalu pindah ke gereja yang lain atau agama yang lain
dengan alasan karena ingin mencari mujizat. Banyak orang Katolik yang saya tanya, kenapa Bapak Ibu, saudara-saudari kok meninggalkan gereja Katolik, kok sudah lama tidak mengikuti perayaan Ekaristi? Ternyata mereka pindah ke tempat yang lain. Dan alasannya karena di gereja Katolik tidak ada mujizat, dan di tempat lain ada mujizat. Benarkah demikian? Mujizat itu bukan hanya sembuh dari penyakit. Mungkin banyak orang berpikir seperti itu. Jadi yang namanya mujizat itu bisnis semakin lancar, lalu penyakit disembuhkan, dan lain sebagainya. Padahal seperti pengalaman ibu tadi, menjadi orang yang semakin sabar, itu juga mujizat, itu juga rahmat, itu juga berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bukan hanya sembuh dari sakit, bisnis semakin lancar, atau jabatan semakin meroket. Bukan. Jadi mujizat tidak boleh disempitkan seperti itu, ya. Dan ibu yang saya ceritakan tadi, dia pun sesungguhnya telah mengalami mujizat. Mujizat yang tidak dia sadari, yaitu menjadi orang yang semakin sabar. Intinya, pesan Injil pada hari ini mengajak kita semua untuk mengimani Kristus, untuk belajar mengimani Kristus secara benar, mengimani Kristus dengan benar, bahwa Kristus mengharapkan kita mengimani Dia bukan karena tertarik dengan apa yang Dia lakukan, dengan segala macam mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi semata-mata karena pribadinya yang sungguh mempesona, yang sungguh penuh cinta kasih, yang sungguh mengagumkan dan dipenuhi dengan segala kebaikan. Semoga ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Injil pada hari ini membantu kita untuk semakin memurnikan iman kita kepada Kristus, sehingga iman kita ini tidak mudah digoncangkan atau digoda atau dipikat oleh berbagai macam hal yang tidak benar, yang akhirnya membuat kita mengimani Kristus juga secara tidak benar. Tuhan memberkati.